Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap pemerintah. Sejumlah mahasiswa bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan ini menjadi momentum mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi di tengah berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di dalam negeri. Sementara itu, aparat keamanan juga telah disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kepadatan massa dan dampak terhadap arus lalu lintas. BEM Universitas Indonesia membawa 8 tuntutan dalam unjuk rasa yang digelar hari ini. Tuntutan tersebut mencakup persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Ini dia pemirsa 8 tuntutan dalam aksi BEM UI. Yang pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, wujudkan reforma agraria sejati, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, lalu evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah atau TKD, dan kembalikan otonomi daerah. Lalu tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dan terakhir, hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil, serta bubarkan YNTP. Mahasiswa turun ke jalan berunjuk rasa terkait beragam persoalan yang dinilai masih terjadi di dalam negeri. 8 tuntutan dilayangkan, pemerintah pun ditantang memberi jawaban. Apakah langkah ini sekedar kritik atau sinyal kekecewaan publik? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Profesor Hermawan Sulistyo. Selamat sore Prof. Kiki. Ya, selamat sore Prof. Kiki dengan Raisa. Prof, ini kalau kita lihat 8 tuntutan mahasiswa ini bagaimana Prof membacanya? Apa ini dinamika demokrasi biasa saja atau perlu menjadi perhatian serius pemerintah ini? Halo? Ya Prof, bisa dicek terlebih dahulu audionya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik. Terdengar jelas. Ya, baik. okay. Prof, ini kalau kita lihat 8 tuntutan dari mahasiswa, apakah ini dinamika demokrasi biasa saja atau perlu menjadi perhatian serius pemerintah? Bagaimana Prof Kiki membacanya? Begini, ini 8 tuntutan itu hampir semuanya jangka menengah dan jangka panjang. Jadi tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Sementara tuntutan publik adalah dan mahasiswa umumnya minta cepat, harus ada cepat gitu. Misalnya penurunan biaya hidup gitu. Itu kan nggak bisa diselesaikan seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan gitu. Sementara tekanan untuk penurunan biaya hidup itu makin lama makin kuat, dan karena orang nggak akan sanggup bertahan sampai bertahun-tahun gitu. Itu satu contoh. Yang lain juga semua pemberantasan korupsi kalau lihat langgam pemerintah sekarang itu nggak akan bisa cepat. Orang kasus Jampitsus yang serius sekali seperti itu aja belum ada titik terang mau ke arah mana gitu. Baik. Prof, ini kan aksinya berlangsung sehari setelah HUT ke-81 RI ini dan mengusung tema merebut kemerdekaan. Ini tepatkah langkah mahasiswa hari ini menurut Prof? Ya, tergantung definisi kemerdekaan seperti apa. Kalau mereka merasa belum merdeka karena nggak mampu bayar SPP, ya itu relevan seperti itu gitu. Jadi, tapi kalau kemerdekaan dalam pengertian politik kan kita ini udah merdeka, cuman tidak berdaulat gitu. Merdeka
bebas, kemerdekaan itu bebas dari penjajahan asing. Gitu. Tapi kita kan tidak berdaulat. Bagaimana ekonomi kita diacak-acak oleh konglomerasi internasional, bagaimana dan itu bukan kambing hitam ya, tidak bisa kita menyalahkan asing menguasai gitu. Itu kesalahan kita sendiri karena kebijakan-kebijakan yang salah. Contoh ini sekarang aja nih yang lagi rame kan retribusi ke pajak, restitusi pajak untuk pengusaha-pengusaha besar ini dan menengah nasional ini sangat serius gitu. Mereka lama-lama akan memindahkan aset-asetnya ke luar negeri di mana bisnis lebih nyaman, lebih aman gitu. Jadi nggak bisa asing kita tuding sebagai penyebab situasi ini. Nanti mahasiswa dituding lagi ditunggangi oleh londo ireng, antek asing. Nggak bisa, itu kesalahan kita mengelola. Tapi sekali lagi tuntutan mahasiswa ini hampir semuanya itu untuk jangka menengah dan jangka panjang penyelesaiannya. Nah, dan publik secara luas tidak akan sanggup bertahan untuk menunggu hasil dari perubahan kebijakan kalau dilakukan pemerintah, apalagi tidak dilakukan gitu. Contoh konkret nih, BBM naik itu persoalan hari ini gitu. Tapi kalau minta BBM diturunkan, dampak keseluruhan pada struktur fiskal kita segala macam pasti butuh waktu yang lama untuk menunggu hasilnya gitu. Nah, nggak bisa pemerintah bisnis as usual, nanti aja kayak gitu. Ini yang pajak, sekarang pajak ini menjadi problem paling berat untuk masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas ya. Mungkin kalau kelas atas nggak begitu terasa lah, tapi kelas menengah yang akan sangat terpukul, dan kelas bawah apa-apa dipajaki sekarang. Dipajaki double karena pemerintah tidak punya sumber lagi selain memeras rakyatnya ini gitu. Baik. Prof, ini kan pada tahun lalu terjadi juga gelombang aksi mahasiswa dan sipil juga nih. Ini menurut Prof ada kesinambungan keresahan atau tuntutan hari ini tuh seperti utang pemerintah yang belum selesai dijawab? Jadi kalau melihat situasi objektifnya dan klaim para pelakunya, sebagian ada yang berkesinambungan dari 2025 gitu ya. Sebagian lagi tidak ada kaitannya, nggak ada kesinambungannya gitu. Jadi kita tidak bisa memukul rata, oh ini bagian dari eskalasi tahun yang lalu gitu. Sehingga nanti penanganannya akan salah kalau dilihat seperti itu. Tapi juga tidak bisa disebut bahwa ini sama sekali terpisah karena ada bagian-bagian yang berkesinambungan gitu. Sebetulnya kalau tidak ada kecelakaan rantisnya Brimob melindas ojek itu, tahun kemarin kan nggak ada masalah, itu sudah hampir selesai demonya itu. Tapi satu peristiwa itu memicu reaksi respon publik yang luar biasa. Nah, saya tidak berharap itu akan terjadi lagi sekarang, tetapi potensi untuk itu ada gitu. Ini misalnya tiba-tiba bentrok, dan bentrok itu biasanya menjelang sore, menjelang malam karena sudah sama lelah, yang demo sudah lelah, yang jaga juga sudah lelah. Satu trigger, satu pemicu sedikit saja, misalnya ada yang ketembak secara sengaja maupun tidak sengaja, mati atau terluka saja, itu responnya akan sangat luas, Jadi bagaimana kita menjaga supaya tidak sampai terjadi trigger seperti itu gitu. Dan
Dan ini agak sulit karena kalau udah sore udah mulai gelap itu udah capek, respon kedua belah pihak akan bisa lepas kendali. Sementara kalau demo mahasiswa tuh nggak mungkin demo tadi dari pagi atau siang terus menerus sampai pagi lagi, besok pagi lagi. Nah, tahun kemarin demo itu menjadi chaotic ya, nggak bisa dikendalikan itu setelah malam, dan yang turun demo setelah jam 8 jam 10 malam itu pasti gelombang kedua itu bukan anak-anak mahasiswa kan capek pulang dia jam 6 jam 8 malam paling lambat jam 10 lah yang jagoan-jagoan bertahan di lapangan. Jadi kalau ada demo lebih dari jam 10 itu patut dicurigai bahwa itu bayaran atau ada yang numpang dalam situasi seperti ini gitu. Karena tidak mungkin satu batch, satu rombongan demo dari pagi sampai besok paginya itu nggak mungkin. Jadi itu pasti pemain belakang, pemain cadangan yang tidak selalu berhubungan dengan mahasiswa, dan sangat besar kemungkinan itu bukan mahasiswa. Baik. Prof Kiki, ini kan memang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa ya dalam 8 tuntutan itu, dan cukup sensitif itu. Mereka mengatakan penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat saat menyampaikan aspirasi. Nah, tapi terhadap penanganan demo selama ini seharusnya nih polisi menetapkan batas antara pengamanan demo dan tindakan represif itu bagaimana baiknya, Prof? Itu butir ke-8. Nah, butir ke-8 dari tuntutan mahasiswa itu betul. Yang saya malah kasihan sebetulnya lihat polisi tidak dipersenjatai, disuruh mengendalikan massa, ribuan massa ya sangat sulit, sehingga banyak fakta lapangan yang menunjukkan polisinya dikebuki, dikejar-kejar, nggak berdaya. Nah, yang lebih serius dan lebih kritis sebetulnya yang berkaitan dengan TNI. Untuk penghentian dan pembubaran TP, Batalion Teritorial Pembangunan, ya, itu apakah mau pihak TNI dan pemerintah menghentikan program itu gitu. Dan kalau ini tidak dihentikan akan berjangka panjang karena ada garis batas yang jelas antara tuntutan mahasiswa sebagai representasi dunia sivil ya, dengan dunia militer. Ini tidak bisa disatukan. Kalau polisi lebih aman sebetulnya karena polisi itu adalah institusi sipil, tinggal pengendaliannya saja. Misalnya polisi tidak dibekali dengan senjata, ya risikonya digebuki gitu loh. Saya membayangkan kalau sebuah clash fisik yang lebih damai, lebih soft gitu ya, lebih lunak itu pakai cara-cara yang lebih kreatif. Kami dulu pakai pelok, jadi lawan tentara itu kita pelok seragamnya gitu. Nah, atau cara-cara lain yang tidak berbahaya bagi nyawa lah gitu. Dan polisi memang diuntungkan dengan status sipilnya. Nah, militer ini berbahaya karena apalagi mereka tidak terlatih untuk menangani riot control itu kan tidak dilatih. Ya. Secara terbatas memang dilatih untuk PHH. Baik. Prof Kiki, saya ingin menyoroti poin tuntutan yang lainnya. Ini mahasiswa kan juga menyoroti terkait dengan KKN ya. Menurut Prof, ini apakah berarti publik menganggap pemberantasan korupsi makin mengalami kemunduran ini atau persepsi saja? Terus bagaimana seharusnya penguatan lembaga penegak hukum untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik lagi? Ya, jadi mahasiswa itu sekarang sumber informasinya juga banyak, bukan hanya, dan mereka kadang-kadang lebih lebih cerdas daripada para profesor.
Makanya saya nggak mau pakai gelar profesor gitu kan. Karena mereka lebih cerdas, lebih kritis gitu. Dan secara telanjang di depan matanya bahwa program pemberantasan korupsi itu maju mundur. Nah, kenapa? Lihat aja yang kasus Jampitsus itu, Febri Ardiansyah. Sampai sekarang belum jelas kok arahnya kemana, nggak jelas. Padahal ini mega korupsi, mau disebut korupsi, mau disebut gratifikasi, mau disebut apapun, ini uang rakyat dirampok triliunan gitu, dan itu belum ada tindakan. Saya membayangkan pemerintah kalau tegas, sidang siarkan secara live langsung, publik silakan menilai, di sidang terbuka, habis itu disita hartanya, bagikan untuk pendidikan anak-anak SD, bagikan untuk mahasiswa yang tidak bisa meneruskan sekolah, bagikan ke anak-anak lulusan SMA yang 1 juta diantaranya nggak bisa meneruskan sekolah lagi. Nah, itu pasti akan dapat aplaus publik sangat tinggi, bukan dikekepi sendiri untuk persiapan 2029. Ya, Nah, itu yang ditunggu publik. Ya, Prof, kita ke poin tuntutan lainnya. Ini kan mahasiswa juga menyoroti terkait dengan harga BBM dan kebutuhan pokok ya, Prof. Nah, padahal mungkin di sisi lain di pemerintah juga punya program subsidi dan juga bantuan. Tapi kenapa nih mahasiswa melihat kebijakan ekonomi yang sekarang belum berpihak ke masyarakat? Ya, gini, tuntutan itu sudah pasti menyuarakan semua kepentingan masyarakat. Yang jadi persoalan adalah diselesaikan dengan cara apapun oleh pemerintah, kecuali secara radikal ya, itu butuh waktu untuk berhasil atau tidak. Itu kalau pemerintah merespon, apalagi tidak merespon. Contoh, orang tahu kok bagaimana bedanya antar negara di ASEAN saja. Saya subuh tadi baru pulang dari Thailand, bawa tim karatenya polisi ke Thailand. Bensin sangat murah di sana, di Malaysia juga bensin lebih murah, di Singapura, di mana-mana. Nah, ini butuh, jangan pakai alasan kemudian, oh masih ada perang, Selat Hormuz ditutup, ya pakai Selat Karimata, kayak pakai selat apa kalau selat Iya, Hormuz, maksudnya ya. mungkin di negara lain bisa memberlakukan BBM yang murah, kenapa di kita tidak begitu ya, Pak? Karena mereka tidak korupsi, di kita kan dikorupsi. Semua orang tahu siapa pelakunya, semua orang tahu apa yang dilakukan. Bagaimana menyusun logika bahwa kita ini produsen minyak mentah, tapi minyaknya dikirim ke Singapura, diproses di sana jadi minyak, jadi BBM, terus kita beli dari Singapura. Itu anak TK yang belum bisa baca pun tahu bahwa ini kebijakan yang salah dan tidak pernah dikoreksi gitu. Baik. Prof, kita ke poin tuntutan lain. Ini terkait tuntutan evaluasi proyek strategis nasional atau PSN, MBG dan juga KDMP. Kita bahas soal PSN dan dulu. Ini apa sih yang perlu dievaluasi? Apakah proyeknya, proses pembangunannya atau dampaknya ke masyarakat? Begini ya, PSN ini adalah kerangka kebijakan strategis nasional. Idenya benar. Yang menjadi persoalan adalah program-program yang KKN, mulainya sudah dengan KKN dan sebagainya, lalu sebelum ketahuan publik diubah statusnya menjadi PSN sehingga terlindungi oleh negara. Karena terlindungi oleh negara, sekarang karena kebijakan fiskal kita amburadul, pemerintah nggak punya duit, menggerogoti APBN. Menggerogoti APBN, kemudian ya akibatnya adalah kesenjangan antara harapan-harapan dan nilai-nilai strategis sebagaimana disebut dengan istilah
proyek strategis nasional itu menjadi makin jauh dari kenyataan, gitu. Dari kenyataan. Jadi gimana ya, orang semua bukan pemimpin, saya tidak menganggap ada pemimpin, pejabat, semua pejabat itu di otaknya kan hanya ngerampok negara ini dan sambil berdoa supaya nggak ketangkep gitu. Nah, proyek-proyek strategis itu banyak diantaranya yang tidak strategis atau sebetulnya ya nggak perlu gitu. Kenapa diberlakukan juga? Karena bisa berlindung di balik kekuasaan negara, gitu. Kekuasaan negara. Jadi ya saya nggak sebut satu persatu karena hampir semuanya seperti itu gitu. Sebut aja proyek PIKP, proyek yang lain lagi, banyak lagi yang lain. Barelang yang muncul lagi kasusnya belakangan ini, semua proyek strategis nasional. Yang disorot di babi-babi itu kan juga itu masuk proyek strategis nasional. Nah, Prof, kalau MBG dan KDMP ini ada permasalahannya itu di anggarannya kah, mekanisme distribusi atau efektivitas programnya? Menurut Prof bagaimana? Mulai dari konsepnya, ini ide gila dan ide paling tolol yang mengenai manajemen negara. Kenapa? Koperasi desa, koperasi kok semua secara terbuka dibangun pakai APBN di tempat-tempat yang aneh-aneh, di kuburan lah, itu asal sebagai proyek kayak gitu. Mana ada? Coba cari deh ke koperasi yang beneran koperasi di Republik ini yang sukses. Kan hanya 1-2 dan itu tidak dicontoh dengan baik. Grameen Bank aja yang melahirkan Nobel Prize itu banyak kelemahannya gitu. Nah, kita udah amburadul, jadi mulainya tuh dari konsepnya tuh sudah salah, ya, sudah salah karena ini dianggap sebagai proyek. Begitu juga dengan MBG. Nah, sekolah memberi makan anak-anaknya itu di mana-mana juga dilakukan. Di Amerika dilakukan, di Jepang dilakukan. Anak-anak di sekolah makan di sekolah, nanti nyuci piringnya sendiri gitu. Nah, dilatih untuk mengelola dirinya sendiri. Ini kan enggak. Di anak-anak sekolah asal dikasih makan ikan busuk lah, asal dikasih makan dari harga 15.000, kemudian jadi di tingkat lapangan cuma 5.000 perak. Makan apa 5.000 perak? Jadi dari konsepnya salah, penyelenggaraannya amburadul dan salah, apalagi pelaksanaan di lapangan gitu. Jadi, ini yang dituntut mahasiswa sebetulnya paling tidak dievaluasi lah. Dievaluasi, ini kan nggak ada evaluasi. Semua business as usual gitu. Jadi bahwa ini program bagus. Ya. Kalau saya jadi presiden gitu ya misalnya, berhentikan semua, lalu umumkan bahwa sepertiga dari yang diberhentikan ini dilanjutkan. Pilih untuk daerah-daerah yang miskin sekali untuk mencegah stunting. Jadi 3/4 anggaran yang untuk daerah-daerah yang kaya dan bermasalah semua itu alihkan ke lembaga pendidikan untuk pendidikan anak-anak. Nah, 3 yang dipertahankan itu di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan gitu. Lalu fokus manajemen pengelolaannya di tingkat lapangan. Contoh yang terbaik mungkin bisa dilihat di Jepang, bagaimana MBG itu dijadikan instrumen untuk penguatan jaringan sosial. Bagaimana MBG itu, nah ini kan MBG cuman mau ngambil suara bapaknya sama ibunya aja untuk 2029. Jadi makanya jadi rebutan, belum duitnya. Duit
bagaimana orang mau dikasih makan 5.000 perak? Baik, berarti kalau Padahal untuk dapatnya koperasi ini dari konsep sudah salah dan MBK untuk penyelenggaraannya juga berantakan ya Prof. Prof, kita ke poin yang lain. Ini ada tuntutan terkait hubungan pusat dan daerah. Nah, apa kebijakan pemerintah pusat ini memang terlalu dominan, jadi ruang pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sendiri ini semakin sempit, atau apa ini persoalan ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, Prof? Betul sekali. Jadi salah satu sumber kekuasaan itu kan dari uang ya. Nah, kendali untuk uang itu ada di pusat dan itu dimanfaatkan betul untuk mengendalikan daerah. Tetapi dampaknya adalah ini dari sistem yang sudah berjalan dipotong. Misalnya bantuan desa. Itu kasus di puncak di Papua itu kan karena dipotongi semua uangnya, bahwa uang-uang itu alasannya dikorupsi oleh kepala desa, oleh kepala daerah, iya betul. Tapi kan itu bisa diperbaiki tidak dengan cara dipotong lalu dialihkan ke MBG atau MBGO, dialihkan ke program-program MBGO itu gitu. Nah, ini memberi ruang, mempersempit ruang bergerak dari manajemen daerah. Dalam administrasi pemerintahan seharusnya kekuasaan politik itu tetap di tangan pusat, ya. Itu sudah dilakukan dan diperkuat bahkan. Sementara kekuasaan administratif yang disebut dengan urusan di dalam di dalam forum akademik itu, urusan itu menjadi urusan pemerintah daerah gitu loh. Jadi ini yang disebut dengan prinsip dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah memegang kekuasaan dari pusat tetapi memberikan ruang kebebasan administratif di daerah. Ruang itu sekarang dipotong, ditutup. Ditutup dengan cara bantuan desa itu diambil semua oleh pemerintah pusat. Gitu. Baik, Prof, terakhir. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah aksi hari ini untuk menanggapi 8 tuntutan tersebut? Dan kalau misalnya tidak dikabulkan, apakah ini akan menimbulkan potensi aksi yang lebih luas lagi atau gerakan yang lebih luas lagi nih, Prof? Pemerintah segera umumkan. Kami menerima masukan dari 8 tuntutan itu, ada yang butuh waktu lama, butuh waktu 2 tahun untuk tuntutan nomor berapa misalnya, yang bisa segera dilakukan itu dalam waktu 1 bulan, misalnya beri kami waktu 1 bulan, itu mengubah menurunkan minyak, mengendalikan distribusi BBM segala macam dengan cara apa? Ganti bahlul adalah itu kan nggak mampu, jelas nggak mampu lah nangani sekarang aja kayak begini gitu. Baik, berarti pemerintah harus memberikan deadline yang jelas kapan tuntutan-tuntutan tersebut bisa dijawab ya, Prof. Terima kasih Profesor Hermawan Sulityo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional telah berbagi bersama kami, dan terima kasih atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu, Prof.